Kaisar Perang. Bab 269 belum waktunya. Semua orang bersorak karena Xiao Yuan yang sudah membunuh 3 kultivator tingkat origin dan membalikkan keadaan. Walaupun banyak nyawa yang sudah gugur dan terluka, namun masih banyak dari mereka yang bersyukur karena bisa hidup. Chen Jian muncul di samping Xiao Yuan dan berkata, "Tuan, apakah kita perlu segera pergi dan menyusul mereka? Kemungkinan para pemimpin sudah bergerak." "Tidak. Aku sudah menghubungi mereka agar tidak memulainya lebih awal, karena itulah aku datang ke tempat ini dan membantu kalian melewati krisis terlebih dahulu." Xiao Yuan memberikan salah satu tombak kepada Chen Jian dan berkata, "Ambillah 2 hari. Fokuslah untuk memulihkan dirimu dan para pasukan. Menurut informasi yang aku dapatkan masih ada kultivator tingkat origin yang lainnya dan kakek memulai pertarungan dengan mereka. Kalau begitu saya tidak akan menyia-nyiakan waktu dan segera memulihkan diri. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Artifak ini mungkin bisa menutupi kelemahan saya dalam segi penyerangan," kata Chen Jian dengan tulus. "Kau tidak lemah. Hanya saja kau terlalu sial, musuh memiliki kekuatan darah ular naga di tubuhnya dan racun tidak terlalu berpengaruh," kata Xiao Yuan dengan jujur. Chen Jian mengangguk dan bersyukur bahwa Xiao Yuan tidak memandang rendah bawahannya. Xiao Yuan tahu bahwa sejak awal pertarungannya dengan Chang Mo yang gila, kekuatan kelompok penyembah naga tidak bisa diukur dengan tingkatan mereka yang sebenarnya. Kekuatan tubuh fisik mereka sama sekali tidak normal dan sangat ganas, namun kasus ini hampir mirip seperti dirinya. Mereka merupakan kultivator yang melampaui batasan dan mengabaikan tingkat kultivasi. Jika mereka memiliki kekuatan fisik yang kuat maka Xiao Yuan memiliki teknik kaisar perang dan teknik ilahi binatang suci legendaris Kunpeng. Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dan Qin Yue, namun dengan cepat mereka membalikan wajah dan pergi ke arah tenda. "Hah? Sepertinya aku membuat mereka marah." Xiao Yuan menghela nafas panjang. Xiaora dengan cepat menyuruh semua orang memulihkan diri mereka dan merawat mereka yang memiliki luka berat. Ye Guang membantu mereka semua dan melihat keadaan Tang Qiong. Xiao Rong menghampiri Xiao Yuan dan berbicara sebentar dengannya. Mereka berdua menyusun rencana sebentar sebelum berangkat ke wilayah terlarang. Setelah membuat beberapa pengaturan akhirnya Xiao Yuan bergegas pergi ke tempat Qin Yue dan Lei Yunting. Mereka berada di dalam tenda dan duduk dengan santai memulihkan diri. Ketika mereka melihat Xiao Yuan masuk Qin Yue melihatnya dengan marah. "Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" tanya Qin Yue dengan dingin. Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, "Hahaha. Maafkan aku karena pergi sendirian, namun bukankah aku kembali dengan selamat?" Lei Yunting membuka matanya dan berkata, "Hah? Tidakkah kau mengerti kami mencemaskan keadaanmu? Tolong jangan lakukan hal seperti ini lagi, atau kami akan benar-benar marah kepadamu." Tindakan yang diambil Xiao Yuan memang sangat beresiko, terlepas dia kembali dengan selamat atau tidak mereka harus memperingatkannya dengan keras. Jika di masa depan Xiao Yuan bertindak gegabah, maka ini akan buruk bagi mereka dan keselamatan Xiao Yuan sendiri. "Aku berjanji tidak akan ada yang kedua kalinya." Xiao Yuan duduk di antara mereka dan berkata, "Apakah kalian terluka? Menurutmu?" Qin Yue berkata dengan kesal. "Oh ayolah. Aku sudah meminta maaf bukan?" Xiao Yuan mengusap wajah Qin Yue dan mencium pipinya dengan lembut. "Kami hanya sedikit kelelahan karena terlalu banyak bertarung. Selamat karena menerobos tingkat origin. Bukankah kau perlu untuk menstabilkan kekuatanmu yang sekarang?" kata Lei Yunting dengan santai. "Aku sudah melakukannya. Aku ingin menemani kalian sebentar, kita memiliki 2 hari lagi sebelum maju ke depan." Xiao Yuan mengambil tangan mereka dan membawa mereka pergi keluar.
Tidak jauh dari tempat mereka, Xiao Yuan duduk di atas tebing dan melihat pemandangan hutan di bawahnya. Lei Yunting dan Qin Yue mulai menceritakan semua hal yang terjadi ketika pertarungan dimulai. Xiao Yuan mendengarkan cerita mereka berdua dengan santai dan menikmati suasananya. Dia juga mengeluarkan bau dari dunia liontin emas dan memperkenalkannya kepada mereka sebagai keluarga baru. Qin Yue dan Lei Yunting sangat senang melihat hal ini, walaupun kecerdasannya tidak terlalu tinggi namun Bao terlihat sangat lucu. Beruang batu yang memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator tingkat origin. Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Bao kecil ini sangat menggemaskan. Tapi bukankah ada seseorang yang harus kau kenalkan kepada kami?" Xiao Yuan membuka matanya dan melihat Lei Yunting dengan ekspresi terkejut. Jika dia tidak salah mengartikan, apa yang dimaksud Lei Yunting adalah keberadaan Bing. Namun Xiao Yuan tidak pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Bing memang tidak ingin menunjukkan dirinya karena hanya jiwanya saja yang keluar, satu-satunya orang yang bisa melihatnya adalah Xiao Yuan yang terhubung melalui Bab 270 Sosok yang tersembunyi. Qin Yue merasakan perubahan ekspresi Xiao Yuan dan bingung. Sedangkan Lei Yunting hanya tersenyum dengan santai, jika bukan karena roh artefak miliknya dia juga tidak akan menyadari hal ini. Dari mana kau bisa tahu tentang keberadaan lain di dunia liontin emas? Kau sendiri tidak pernah melihatnya dan sejak kapan kau menyadari hal ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Baru saja. Seseorang memberitahuku semuanya, tentang asal-usul dari kekuatanmu. Setidaknya biarkan aku melihatnya dan berterima kasih karena menjagamu dari bahaya. Kata Lei Yunting dengan santai. Tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan dan siapa dia? Tanya Qin Yue dengan wajah yang bingung. Bing yang berada di dalam liontin emas memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Wajah Xiao Yuan berubah menjadi terkejut dan dia tidak menyangka kalau Bing akan mau menemui Lei Yunting dan berbicara dengannya. Selama tidak ada niat buruk di dalamnya maka Xiao Yuan tidak keberatan untuk mengantar Lei Yunting. Xiao Yuan membungkus Lei Yunting dengan aura miliknya dan jiwanya masuk ke dalam dunia liontin emas. Swoosh! Sebuah jiwa binatang suci legendaris melayang di atas langit dan Bing mulai menunjukkan wujud jiwa miliknya. Tekanan binatang suci menyebar dan memblokir dunia itu dengan sangat cepat, walaupun sebentar Xiao Yuan kehilangan koneksinya dengan dunia liontin emas. Lei Yunting memberi hormat dan berkata, "Salam untuk senior. Terima kasih karena membantu pria itu dan menjaganya dengan baik, gadis ini berhutang kepada senior." Tidak ada hutang. Tuan ini berteman dengan priamu itu dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Bing sangat terkejut dengan Lei Yunting. Di bawah tekanan binatang suci legendaris seperti dirinya, Lei Yunting dapat berdiri seolah dia setara dengannya. Bahkan Xiao Yuan tidak akan bisa melakukan hal ini dengan santai. Mata Bing bersinar terang dan melihat kedalaman dari diri Lei Yunting. "Kau. Dari mana kau bisa memadatkan jiwa Phoenix? Terlebih ini bukan Phoenix yang aku kenal." "Pemberian dari ibuku." Lei Yunting berkata dengan santai. "Tolong jangan berbohong. Aku tidak ingin melukai istri dari temanku. Kami 5 binatang suci legendaris bukanlah makhluk yang dapat kalian bunuh, walaupun aku sudah tersegel untuk waktu yang lama namun aku masih tahu bahwa mereka berempat masih hidup sampai saat ini." Kata Bing dengan dingin. Bing mengatakan semuanya dengan jujur, jika Lei Yunting memadatkan jiwa burung Phoenix di dalam dirinya maka dia harus mengekstrak jiwa dari Phoenix itu sendiri. Namun mereka binatang suci hanya ada 5 dan saling terhubung. Kunpeng, naga, Phoenix, kilin dan harimau bersayap petir jelas masih hidup. Terlebih burung Phoenix yang Bing kenal memiliki atribut yang berupa api abadi, namun apa yang di dalam diri Lei Yunting sangat berbeda dan jauh lebih kuat.
Phoenix dengan api dingin yang sangat mengerikan seolah dapat membekukan segala sesuatu yang ada di depannya. Tiba-tiba muncul sebuah mahkota di kepala Lei Yunting dan sebuah roh artifak keluar. Bing mulai mengingat bahwa artifak ini merupakan sesuatu yang dia temui ketika berada di Gunung Salju dan hampir membunuh Xiao Yuan. Ho, bukankah ini roh artifak waktu itu? Bing melihat roh artifak dengan dingin. Panggil aku si binatang suci Kunpeng. Lebih baik kau menjaga sopan santunmu kepada putri, kata Zi dengan kesal. Aura Bing meledak dan dia tertawa dengan gila. Ini adalah kali pertama dia dibentak oleh kehadiran yang lebih rendah. Tekanan binatang suci meledak dengan gila dan dunia liontin emas mulai berguncang. Hanya sebuah roh artifak berani memerintah raja ini. Apakah pelajaran yang terakhir kali tidak membuatmu paham? Apakah perlu aku harus melahapmu dan menjadikanmu makananku? Bing berkata dengan bangga. Kau memang hebat sebagai binatang suci namun sebagai salah satu bidak yang tidak berharga di mata tuanku, kata Zi dengan kesal. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Bahkan jika dia seorang kaisar, aku tidak akan peduli, kata Bing dengan bangga. Krak. Tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat meledak dari tubuh Lei Yunting dan jiwa burung Phoenix keluar dari tubuhnya. Aura binatang suci meledak dengan gila dan cakarnya yang tajam menekan punggung Bing. Area tempat itu dalam sekejap berubah menjadi daratan es dan Bing ditekan oleh burung Phoenix yang ganas. Bing membuka mulutnya dan meraung dengan gila, aura dingin di sekitarnya dilahap dengan gila dan perlahan dia mulai bangkit. Namun burung Phoenix itu menekannya lebih kuat dan api putih mulai membakarnya. Bing merasakan sensasi dingin yang menusuk jiwanya dan meraung kesakitan. Lei Yunting mencoba menarik kembali jiwa burung Phoenix miliknya yang lepas kendali dan dengan cepat menariknya ke Bab 271 Saran. Lei Yunting menghela nafas dan bersyukur bahwa tidak terjadi kecelakaan kepada Bing. Jika tidak dia tidak tahu apa yang harus dia jelaskan kepada Xiao Yuan nantinya. Zi tersenyum puas dan berkata, kau itu binatang suci dan bahkan jika kalian berlima bergabung menjadi satu masihlah hal yang mustahil. Ketahuilah bahwa terdapat keberadaan pencipta dunia yang dapat membunuhmu jika dia mau. Bahkan keberadaan kaisar bergelar bukanlah sesuatu yang bisa dipandang olehnya. Bing perlahan bangkit dan merasa sangat kesal dengan perkataan Zi. Dia tahu bahwa Lei Yunting tidak sengaja melakukan hal ini dan terdapat campur tangan dari pihak lain. Saat jiwa mereka saling bertarung, Bing merasakan tekanan yang sangat kuat seolah menghadapi eksistensi yang berbahaya. Kekuatannya memang belum sepenuhnya kembali namun dia tahu bahwa dia bukan lawan dari jiwa Phoenix di dalam diri Lei Yunting. Sekarang kau masuk dan jangan buat masalah kepada senior, Lei Yunting berkata dengan dingin. Zi memberi hormat dan masuk ke dalam mahkota Lei Yunting. Perlahan mahkota itu penghilang dan Bing kembali dalam ukuran normal. Tolong maafkan kekasaranku. Aku tidak berharap hal ini akan terjadi, kata Lei Yunting dengan tulus. Tidak apa. Aku hanya tidak senang jika kami disamakan dengan manusia. Namun apa sebenarnya asal-usulmu itu sampai dapat membuat kesempatan ini? Tanya Bing dengan penasaran. Aku sendiri juga tidak paham. Namun menurut perkataan Zi, kedua orang tuaku mengirimku ke dunia kecil ini untuk berlatih sejak dini dan merasakan pengalaman hidup. Bisa dikatakan bahwa ayahku yang sebenarnya merupakan pencipta alam semesta, kata Lei Yunting dengan jujur. Bing sedikit terkejut dan mulai memahami maksud dari Lei Yunting. Ratusan dunia kecil dan bidang alam semesta, hal ini sudah bukan sesuatu yang baru untuknya. Sekarang dia mengerti dari mana asal jiwa Phoenix di dalam diri Lei Yunting. Kemungkinan besar terdapat kehadiran kekuatan yang besar yang merupakan rahasia terbesar dunia yang lebih tinggi. Sebagai salah satu yang terkuat, banyak dari mereka yang ingin mengejar kekuatan lebih dan berusaha untuk menerobos belenggu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Bing tersenyum dan memungkinkan banyak peluang dari diri Lei Yunting. Jika itu benar maka bukanlah hal yang mustahil baginya untuk menerobos belenggu dunia. Jujur saja senior. Aku tidak memiliki keyakinan penuh kepada Xiao Yuan dan yang lainnya dalam memenangkan perang ini. Seharusnya senior dapat merasakan hawa keberadaan berbahaya di sana. Aku takut bahwa dia akan mati. Lei Yunting berkata dengan jujur dan berharap Bing dapat membantu Xiao Yuan. Walaupun dia adalah temanku tapi aku tidak bisa membantunya karena tubuh asliku yang tersegel di dalam batu bintang. Bukankah kau memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis ini? Kau memadatkan jiwa Phoenix dan mustahil bagi mereka dapat melawanmu. Kata Bing dengan jujur. Semua itu sudah tersegel. Kultivasiku yang sebenarnya berada di tingkat origin lapisan kedua. Jika aku menggunakannya maka aku harus pergi dari dunia ini dan meninggalkan mereka. Kata Lei Yunting dengan sedih. Bing menghela nafas dan berkata, karena inilah aku benci sifat manusia. Kalian selalu mementingkan perasaan dan membawa diri kalian ke dalam bencana. Tapi aku memiliki saran kepadamu, entah apakah kau akan mendengarnya atau tidak. Tolong katakan. Lei Yunting penasaran dengan saran yang akan diberikan Bing. Pergi dari dunia ini dan jangan buang-buang kehidupan di sini. Aku memang tidak bisa mencampuri urusanmu, namun ini akan baik untuk perkembangan bocah itu di masa depan. Jika dia memang mencintaimu maka biarlah dia mengejarmu, mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama namun tidak akan ada kata terlambat. Bing berkata dengan jujur. Sebenarnya Bing sangat tertarik dengan dunia yang lebih tinggi dan melihat keindahannya, dia hanya perlu membuat Xiao Yuan sedikit bekerja lebih keras dan memecahkan belenggu dunia. Jika Lei Yunting pergi maka ini bisa menjadi pacuan bagi Xiao Yuan untuk terus melangkah maju. Hal ini memang terdengar sangat kejam dan memisahkan pasangan dengan paksa, namun jika identitas Lei Yunting yang sebenarnya sangat kuat maka Xiao Yuan di masa depan pasti akan melakukannya. Terlebih Bing sudah melihat dengan jelas sifat Xiao Yuan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa kehilangan mereka dan akan mengorbankan apapun segala sesuatu yang dimilikinya termasuk hidupnya sendiri. Lei Yunting terlihat murung dengan hal ini dan memikirkan saran dari Bing. Masih butuh waktu untuk memutuskannya dan sulit untuk meninggalkan mereka semua, namun di sisi lain Xiao Yuan dan keluarganya sangat berharga baginya. 72 Kekasih. Lei Yunting keluar dari dalam dunia liontin dan melihat ekspresinya yang gelisah membuat Xiao Yuan sedikit penasaran. Apa yang kau bicarakan dengan Bing? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bukan apa-apa. Aku hanya berterima kasih kepada senior karena merawatmu dengan baik. Lei Yunting merahasiakan percakapannya dengan Bing. Xiao Yuan mengangguk dan merasa bahwa ada beberapa hal yang mereka sembunyikan. Mungkin Lei Yunting merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Sekarang giliran Qin Yue yang masuk dan menyapa Bing. Lei Yunting duduk di samping Xiao Yuan dengan tenang dan melihat ke atas langit berbintang. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, apa yang sedang kau lihat? Hanya mengagumi keindahan langit. Lei Yunting tersenyum dengan bahagia. Xiao Yuan berdiri dan membawa Xiao Ting terbang ke atas langit melewati awan. Di sana langit malam yang penuh bintang terlihat sangat jelas dan Xiao Yuan memegang pinggang Lei Yunting dengan erat. Kau bisa menikmati keindahan itu dari sini, tapi aku ragu keindahan ini bisa menyaingi dirimu. Kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda. Pastikan untuk menang dalam perang ini atau aku akan pergi. Lei Yunting terlihat sangat senang. Kalau begitu aku hanya perlu mengejarmu dan menarikmu kembali. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Yunting tersenyum bahagia dan merasa kalau dirinya sangat beruntung. Dirinya sudah memutuskan bahwa selama Xiao Yuan menang maka dirinya akan tetap berada di sampingnya.
Namun jika Xiao Yuan kalah dalam pertarungan maka Lei Yunting tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatannya. Walaupun dia harus berpisah tetapi dia yakin bahwa perkataan Bing adalah kebenaran. Xiao Yuan tetap akan memperjuangkannya dan Lei Yunting merasa dirinya adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Perasaannya tidak salah dalam memilih pria yang dia cintai dan hatinya terasa sangat hangat. Mata mereka saling bertemu dan Xiao Yuan mendorong wajahnya, ciuman yang hangat membuat mereka berdua sedikit mabuk dan waktu mulai berjalan lambat. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Mereka berdua berada di rumahnya dan Xiao Yuan perlahan mendorong Lei Yunting di tempat tidur. "Bagaimana jika para senior mencari kita?" tanya Lei Yunting yang terbaring di tempat tidur. "Kita masih memiliki waktu 1 hari. Biarkan aku menemanimu sebentar." Xiao Yuan membuka pakaiannya dan mulai mencium Lei Yunting dengan lembut. Xiao Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada perubahan suasana hati Lei Yunting, namun seharusnya bukan masalah besar dan suasananya sangat menggoda. Lei Yunting mengerang dengan keras dan sama sekali tidak menahan diri. Bahkan Qin Yue dan Bing yang berada di luar dapat mendengarkan suara mereka. Qin Yue mengerutkan keningnya dan berkata, Mereka mulai lagi. Tidak bisakah menunggu sampai perang selesai?" Bing tersenyum dan berkata, "Bukan masalah besar. Ini jauh lebih baik daripada terpuruk memikirkan hasil menang atau kalah dalam perang. Mereka hanya saling menghibur dan apakah kau tidak ingin bergabung?" "Tidak." Senior melakukan candaan yang mengerikan. "Walaupun aku tidak membenci saudari Lei Yunting dan Kailin, aku tidak akan mau melakukan hal ini bersama-sama. Memikirkannya saja sudah membuatku malu," kata Qin Yue dengan jujur. "Hahaha. Kau benar-benar sesuatu. Walaupun aku sudah sering melihatmu tapi hari ini merupakan pertemuan pertama kita, aku akan memberikan hadiah pertemuan karena kau adalah istri dari temanku," kata Bing dengan santai. Setetes darah perlahan muncul di depan Bing dan melayang ke arah Qin Yue. Dengan cepat Qin Yue mengambilnya dan menyimpannya ke dalam botol giok. "Itu adalah darah biasa dari tubuhku. Hanya dengan itu mungkin kau bisa menerobos tingkat origin segera mungkin. Namun ingat seraplah sesuai batasan tubuhmu dan jangan memaksakan diri, kalau tidak kau akan meledak menjadi gumpalan daging." Bing memberikan sedikit peringatan. Mata Qin Yue berbinar dan berkata, "Terima kasih senior." Apakah Xiao Yuan juga mendapatkan hal yang sama? Tidak heran jika kultivasinya tumbuh lebih cepat. Bocah itu tidak menggunakan hal ini. Bahkan jika aku memberikannya itu tidak akan memiliki khasiat apapun. Xiao Yuan melakukan latihan dengan cara yang tabu dan memiliki pencapaiannya sendiri. Jangan dipikirkan dan segera menerobos tingkat origin, kata Bing dengan santai. Qin Yue memberi hormat dan segera keluar untuk berkultivasi. Bagi Bing setetes darah itu terlalu murah. Jika dia memberikan esensi darah sejati miliknya takutnya Qin Yue akan mati. Hanya dengan setetes darah biasa dia sudah cukup untuk menerobos tingkat origin. Selama Qin Yue tetap mengaturnya dan tidak menyerapnya secara berlebihan, seharusnya tidak akan ada masalah yang serius. Episode sebelumnya. Bab 271 Saran. Episode berikutnya. Bab 273 Kelemahan bukan hanya alasan.